Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Nur Aini dengan NPM 24041010207 dari kelas Governance Digital I041. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal evaluasi tengah semester mata kuliah Governance Digital. Pertanyaan 1, jelaskan bagaimana perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Menurut saya, perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital terletak pada cara kerja, orientasi, dan juga bagaimana penggunaan teknologi diterapkan dalam proses pelayanan administrasi. Pemerintahan konvensional menggunakan sistem manual dengan birokrasi yang panjang, sehingga dalam proses administrasinya dilakukan secara tahap ke tahap atau dari meja ke meja. Pemerintahan ini dalam proses administrasinya hampir dilaksanakan secara tatap muka, sehingga mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke kantor pemerintahan dengan membawa dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Sebagai contoh, apabila terdapat masyarakat yang hendak mengurus pembuatan KTP, mereka harus datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa dokumen bentuk fisik sebagai persyaratan. Setelah mereka datang, mereka harus menunggu antrian terlebih dahulu. Nah, setelah mereka dipanggil, mereka akan dihadapi dengan pelayanan birokrasi yang lambat karena aturan dan prosedur yang diterapkan dalam layanan itu cenderung memperlambat karena harus dari satu meja ke meja selanjutnya. Nah, proses ini dinilai tidak efektif karena memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu, pemerintahan berbasis digital menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk pendukung mewujudkan pelayanan administrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan juga transparansi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah menyediakan berbagai layanan publik secara online sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus administrasi kependudukan. Contohnya, di wilayah Surabaya terdapat aplikasi atau situs digitalisasi yang dibuat oleh pemerintah kota bernama SSW Alpha. Nah, SSW Alpha ini digunakan untuk kepengurusan administrasi kependudukan. Jadi apabila terdapat masyarakat yang hendak mengurus KTP atau surat izin usaha dapat melalui situs SSW Alpha tersebut. Nah, dengan adanya inovasi ini, maka akan meningkatkan efisiensi karena dapat mempermudah masyarakat, karena masyarakat dapat mengakses layanan publik tersebut dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak harus repot-repot datang ke kantor pemerintahan. Nah, proses ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga transparansi. Pertanyaan kedua, jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengenai kesenjangan digitalisasi. Terdapat 3 solusi dari saya untuk mengatasi permasalahan kesenjangan digitalisasi. Yang pertama, pembangunan dan peningkatan infrastruktur teknologi secara merata. Pemerintah perlu membangun dan meningkatkan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Mengingat keterbatasan digital ini banyak ditemukan di daerah-daerah terpencil seperti kawasan Indonesia bagian timur. Nah, dengan adanya pemerataan infrastruktur teknologi, memungkinkan masyarakat tersebut untuk meningkatkan pengetahuan mereka akan pemanfaatan teknologi digitalisasi. Karena pada awalnya permasalahan kesenjangan digital ini disebabkan karena tidak adanya akses yang tersedia untuk akses internet yang memadai di wilayah tersebut, sehingga dengan diterapkannya pembangunan dan peningkatan infrastruktur teknologi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai kesenjangan digitalisasi. Yang kedua, yaitu peningkatan literasi digital. Nah, pemerintah perlu mengadakan penyuluhan mengenai literasi digital. Selain perlu adanya pembangunan infrastruktur teknologi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai kesenjangan digitalisasi ini, penerapan program penyuluhan literasi digital juga penting karena dengan adanya penyuluhan ini akan mengajarkan masyarakat tersebut atau masyarakat sekitar
yang terdampak dalam kesenjangan digital untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan teknologi informasi ini, sehingga adanya pembangunan infrastruktur teknologi yang merata dapat dimanfaatkan secara optimal karena masyarakatnya sudah mengerti literasi digitalnya bagaimana. Nah, yang ketiga itu collaborative governance. Pemerintah itu perlu mengadakan kolaborasi lintas sektor. Nah, contohnya itu pada sektor pendidikan, organisasi antar non pemerintahan, dan juga komunitas warga lokal dapat merencanakan dan menjalankan program literasi digital. Selain itu, pada sektor swasta, sektor ini dapat mendukung dan merencanakan bagaimana inovasi penciptaan teknologi dan juga pendanaan dalam pembangunan teknologi tersebut. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan e-government di negara-negara berkembang. Menurut saya, penerapan e-government di negara-negara berkembang itu memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses internet kurang memadai. Wilayah tersebut itu seperti daerah pedesaan ataupun daerah tertinggal. Padahal, kunci keberhasilan penerapan e-government ini ditentukan oleh akses internet yang memadai. Maka, implementasi dari penerapan e-government ini hanya efektif di perkotaan, karena di pedesaan atau daerah terpencil lainnya masih mengalami kendala di akses internet. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan atau keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu rendahnya literasi digital. Terdapat beberapa kalangan, diantaranya itu aparatur pemerintah dan juga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga proses adaptasi masih berjalan lambat. Biasanya, kalangan yang memiliki literasi digital rendah ini yaitu masyarakat yang berpendidikan rendah dan juga masyarakat lanjut usia. Kemudian yang ketiga yaitu masalah keamanan dan privasi data. Dalam sistem digital, data pribadi masyarakat itu disimpan di database yang rentan akan kebocoran dan juga penyalahgunaan. Nah, biasanya di daerah negara-negara berkembang ini belum mempunyai cyber security yang kuat. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi e-government. Pertanyaan keempat, menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dalam governance digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan? Menurut saya, penerapan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Di era digital saat ini, masyarakat itu semakin kritis. Mereka memiliki akses lebih untuk mencari informasi, sehingga masyarakat menuntut pemerintah agar bekerja secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apabila pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas, maka masyarakat ini diberi ruang untuk mengetahui terkait kebijakan, anggaran, dan juga kinerja pelayanan publik. Dengan begitu, masyarakat itu dapat melakukan pengawasan secara langsung untuk mengetahui apakah lembaga pemerintahan ini memiliki penyimpangan-penyimpangan atau terdapat sindikat korupsi. Nah, apabila dalam proses pengawasan tersebut masyarakat merasa lembaga pemerintahan tidak ada sindikat penyimpangan ataupun korupsi, maka hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, karena masyarakat berpikir bahwa pemerintah ini bekerja secara jujur dan juga terbuka. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.